Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan model-model bentuk soal TKA ya teman-teman ya. Kita lihat langsung saja. Nomor 1, seorang siswa melakukan pengukuran diameter sebuah kelereng kecil menggunakan mikrometer sekrup dan mendapatkan hasil seperti pada gambar. Siswa tersebut kemudian menulis laporan hasil pengukuran dengan beberapa pernyataan analisis. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan analisis yang dibuat oleh siswa tersebut. Nah, pernyataan pertama, hasil pembacaan skala utama dan skala non-news yang benar yang berhimpit adalah 0,13 mm. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Yang pertama ya, kita lihat skala utama menunjukkan garis ini 5, 6, 7, 8 ya. Nah, lebih setengah ya teman-teman ya. Berarti skala utamanya di sini 8,5 mm. Nah, skala non-news ini sudah ditunjukkan, sudah dibantu oleh gambar ya. 10, 11 ya, 12 ya teman-teman. Nah, coba kita lihat 10, 11, 12 ya teman-teman ya. Nah, skala non-newsnya itu 12 mm. Nah, ada yang berhimpit. Ini kita tinggal kali dengan ketelitian alatnya. Nah, ini udah pernah juga ya di pelajaran kelas 10 nih ya teman-teman ya. SN kali 0,01. Nah, maka ini jadinya berapa? Ya, 8,5 ditambah 12 kali 0,01. Nah, secara cepatnya ini udah jelas ya. 8,5 tambah 0,12. Ini jadi 8, ya 8,62 ya teman-teman ya. Nah, milimeter. Ininya benar ya. Nah, tapi skala non-news itu bukan 0,13. Kita lihat ini 10, 11, ini yang berhimpit. Berarti ini 12 ya teman-teman. Berarti ini salah ya. Kalau hasil pengukurannya ini 8,62 mm. Diameter kelereng yang terukur ya adalah penjumlahan skala utama dan skala non-news yang menunjukkan ketidakpastiannya ya. Berarti kalau menunjukkan ketidakpastian ya, hasil pengukuran di ketidakpastian pengukuran atau KP itu kan dia HP plus minus ya teman-teman ya. Setengah dari skala terkecilnya ya. Skala terkecil HP-nya kan 8,62 ya teman-teman ya, milimeter. Plus minus setengah dari berarti 0,01. Karena ketelitian alat yang paling kecil atau skala terkecil dari alat ini adalah 0,01. Ini 8,62 plus minus 0,00 ya.
milimeter. Nah, berarti ini juga salah ya. Nah, kita lanjut. Jika massa kelereng adalah 2,40 gram ya, maka massa jenis kelereng berdasarkan aturan angka penting adalah 1,2. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini didapatkan diameter kelereng tadi. Ini kan katanya mengukur ya diameter sebuah kelereng. Ya, diameter itu kan tadi didapatkan ini teman-teman ya. 8,662 diameter. Nah, 8,62 mm. Kalau kita rubah ke senti ini jadinya kan 0,0862 ya. Berarti ini memuat 1, 2, 3, memuat 3 angka penting ya. Karena ini diminta berdasarkan aturan angka penting. Nah, kita lihat yang dicari itu adalah massa jenisnya teman-teman ya. Massa jenis toro itu kan massa ya per volume. Nah, massa di sini katanya 2,40 gram ya teman-teman ya. Nah, ini juga memuat 3 angka penting. Nah, volumenya lagi. Untuk volume sendiri kelereng itu ya, kan dia bola ya teman-teman ya, modelnya 4/3 pi r kuadrat. Nah, ini 4/3 kali 3,14 ya. R-nya tadi jari-jari itu kan setengah dari diameter ya teman-teman ya. Berarti setengah dari 0,0082 itu 0,43 ya 1 ya sentimeter kuadrat ya teman-teman ya. Nah, ini didapatkan hasilnya bahwasanya massa jenisnya adalah 9,258 ya gram per sentimeter pangkat 3 berdasarkan angka penting. Nah, kan dalam aturan angka penting ini harus tahu ya, dalam aturan angka penting ya, hasil pengukuran itu harus memuat paling sedikit ya, sedikit 3 angka penting. Berarti boleh 2 angka penting, tidak boleh ya. 1 angka penting boleh, tidak boleh. Yang boleh itu hanya 3 angka penting. Tapi kalau 4 boleh, tapi paling sedikit adalah harus memuat 3 angka penting. Nah, kalau kita jadikan ini ke 3 angka penting, maka hasil ya massa jenis itu, kalau kita memuatkan ke 3 angka penting ini, kita bulatkan aja 9, ya 2 ini dibulatkan jadi 926 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah memuat 3 angka penting, maka ini dia salah ya teman-teman ya, itu salah. Oke, kita lanjut. Soal yang kedua. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu dari sebuah mobil yang bergerak lurus ya. Jarak total yang ditempuh mobil dari T0 hingga 6 sekon adalah. Nah, kalau ini kan kita cukup pakai bangun datar ya. Apa yang kita gunakan? Ya, kita pakai luas aja teman-teman, secara cepatnya ya. Nah, kita lihat ini bentuk bangun datarnya adalah trapesium ya, trapesium, maka dicari luas trapesium
Itu setengah dikali jumlah sisi sejajar, ya kan? Nah, jumlah sisi sejajar. Kita lihat sisi sejajar pertama S1 ya, S1. Mana sisi sejajar pertama teman-teman? 6 ke 4. Nah, 6 ke 4. Nah, itu 2 ya. Sisi sejajar kedua itu 8. Sisi sejajar kedua ya, dia akan diminta dari T0 hingga 6 ya, jarak total T0 hingga 6, sehingga sisi sejajar kedua bagian bawah ya, nah memiliki panjang, ini harusnya 8 ya teman-teman ya, 8 ke 0 berarti 8 ya teman-teman. Nah, tinggi trapesium kan kita ini yang kita cari untuk jarak maksimumnya ya. Kenapa? Jarak itu kan V kali ya. Nah, jarak itu adalah hasil dari hubungan kecepatan dan ya, kecepatan, nah, dan waktu ya. Maka ini untuk mencari jaraknya cukup masukkan ke luas ini teman-teman, setengah ya. Nah, tinggi dari trapesium ini adalah kecepatan maksimumnya ya. Mana tinggi ya, ini tingginya teman-teman 0 ke 10 ya, tinggi berarti 10 meter per sekon. Udah kita tambahkan ya teman-teman, masukkan ke rumus, dia kan jumlah sisi sejajar ya, ini ada ketinggalan tadi ya teman-teman ya, kali tinggi ya, kalau trapesium ada tingginya, maka ini setengah kali 2 tambah 8 ya teman-teman ya. Nah, 2 tambah 8 dikali tingginya tadi 10 ya. Nah, tingginya itu 10 ya teman-teman. Maka ini setengah ya, kali 10 kali 10, karena ini 0 ke 8 ya, dia jarak total yang ditempuhnya. Berarti ini mampus 50 ya teman-teman ya. Nah, 50. Nah, tapi di sini mobil diminta hanya sampai 6 ya. Nah, ini. Maka ini kalau secara keseluruhan ya, jarak seluruhnya. Tapi diminta soal jarak total ya, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6. Berarti ini jumlah sisi sejajar kedua itu di sini adalah S1-nya 2 ya, tingginya tetap 10 ya teman-teman ya. S2-nya berarti 6 ke 0 ya jadinya ya, karena diminta soal 6 ke 0 ke 6, berarti ini 6 ya, tinggal kita kalikan setengah kali 2 tambah 6 ya teman-teman ya, dikali 10, kan ini setengah kali 8 kali 10, jawabannya adalah 40 meter ya. Makanya jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. Kalau ini untuk jumlah seluruhnya dari mana, 0 sampai 8 sekon, itu jarak seluruh ya. Ini adalah dari 0 sampai 6 sekon. Jadi bergantung kepada waktu berapa yang akan diinikan teman-teman ya, yang diminta oleh soal. Oke, next kita lanjut.
seorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak, nah, ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi adalah 10, maka gaya normal desakan kaki pada lantai lift yang dialami oleh orang tersebut. Nah, ini kita gambarkan dulu ya teman-teman ya. Anggap ini lift ya. Nah, ini ada lift. Di sini saya gambarkan, enggak aja ini orang ya. Nah, maka dalam keadaan lift ini ya, di sini dia kan yang ditanya adalah desakan ya kaki orang pada lantai lift ya. Maka kita harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini apa aja. Nah, karena orang terhadap lift, bukan lift terhadap lantai ya. Nah, karena orang terhadap lift, berarti ini gaya berat yang berlaku adalah gaya berat orang. Nah, terus ada namanya gaya normal lift. Nah, ini cukup pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat ya, karena berlawanan arah, dikurang gaya normal sama dengan M kali A. Ini pakai apa? Hukum kedua Newton ya. Nah, maka untuk menuntaskan ini, W ini kan W orang ya teman-teman ya. Massa kali gravitasi dikurang gaya normal sama dengan M kali A. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan kan jadinya M kali G kurang M kali A itu sama dengan N ya teman-teman ya. Ini sama nggak jadinya? M kita keluarkan, ini G kurang A sama dengan N ya. Kita tinggal masukkan persamaannya, 60 gravitasi 10 kurang, nah percepatannya di soal tadi kan 2 teman-teman, ini Newton, berarti 60 kali 8, maka gaya normal yang bekerja di sini adalah 480 Newton ya. Jadi desakan ya gaya normal katanya, atau desakan kaki orang pada lantai lift itu adalah sebesar 480 Newton gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya ya. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menumbuk bola lain bermassa 3 kg yang sedang diam. Setelah tumbukan, kedua bola tersebut bergerak bersama-sama. Kecepatan bola setelah bertumbukan adalah, nah ini materinya adalah momentum dan impuls ya teman-teman ya. Ini kata kuncinya ada di hukum ya kekekalan momentum. Nah, apa persamaannya? Di mana momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Nah, ya, momentum total sebelum sama dengan momentum total sesudah. Ini M1 V1 tambah M2 V2 itu sama dengan M1 V1 aksen ya teman-teman ya, ditambah M2 V2 aksen. Nah, kita lihat soal ini dia bertumbukan, berarti ke sini ya. Nah, sebuah bola bergerak menumbuk bola lain bermassa, dia menumbuk bola lain bermassa ini dalam keadaan diam. Nah, anggap ini bola A ya teman-teman ya, ini bola B, berarti di sini dia diam, VB-nya 0 ya. Nah, kedua bola bergerak bersama-sama, kecepatan bola tersebut adalah, jadi kalau kita kabarkan kejadian setelahnya jadinya gini ya, arah geraknya. Kalau dia menabrak ke kanan
ya teman-teman ya. Maka yang ini akan ngikut A dan B ya. Maka ini akan terjadi nanti ada kecepatan V aksen A dan ada kecepatan V aksen B. Kenapa? Karena B sudah didorong oleh A ya, gitu ya. Nah, kita langsung saja. Di sini M1 V1. Nah, di mana hukum kekekalan momentum itu P atau momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Maka M1 di sini 2 kali ya, V1-nya adalah 10 teman-teman ya. Nah, tambah ini 3 kali 0 ya. Kenapa 0? Karena tadi mula-mula VB-nya di diam atau V2-nya. Nah, M1 di sini 2 ya. V1 aksen, kecepatan setelah bertabrakan ya. Nah, kalau dia beriringan, maka V aksen A akan sama dengan V aksen B. Kenapa? Karena kan dia bergerak bersama, didorong. Maka berapa cepat A, segitu cepat juga B. Jadi sama dia. Nah, karena dia bolanya lenting, tidak apa namanya ya, nempel ya. Nah, mendorong dia, lebih tepatnya dia mendorong bola B. Maka di sini boleh 2. Nah, karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, maka ini kita buat aja 2 tambah 3 kali V aksennya teman-teman. Ini kita buat sama dengan V aksen ya, karena dia tumbuhkan sebagian ya. 20 ini 0 ya. Ini berarti 5 V aksen. Maka V aksennya adalah 4 meter per sekon ya. B ya teman-teman ya. Nah, dan kita lanjut. Yang terakhir tentang gerak parabola ya. Nah, ini sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut 45 terhadap horizontal. Anggaplah gesekan udara diabaikan. Ketika proyektil mencapai titik tinggi dalam lintasannya, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kita lihat. Pernyataan pertama, kecepatan total dari proyektil adalah 0 ya. Di sini kalau kita kaji kecepatan di titik tertinggi ya, kecepatan di titik tertinggi ya, memang 0, Vmax nya 0. Kenapa? Nanti sampai puncak. Tapi kecepatan di bagian horizontal ya, kecepatan di lintasan horizontal atau kecepatan horizontalnya boleh ya, horizontalnya tetap ada. Nah, sehingga dapat disimpulkan kecepatan totalnya ya pada sumbu Y dan X itu tidak sama dengan 0. Maka ini salah ya teman-teman ya. Kemudian komponen kecepatan vertikal proyektil atau VY ya adalah 0. Nah, ini benar ya. Karena dibilang tadi kecepatan titik tertinggi V0 maksimum itu dia, kalau kita bayangkan ya, titik tertinggi kan di sini teman-teman. Ya. Titik tertinggi di sini. Nah, ini kan bekerja sepanjang Y ya, di ketinggian Y, sumbu Y ya teman-teman ya. Maka di sini V proyektilnya adalah 0, benar ya. Kemudian percepatan total proyektil adalah 0 ya. Nah, ini kita harus tahu ketika proyektil berada di udara ya. Nah, maka percepatan satu-satunya yang berlaku adalah
gravitasi. Nah, jadi kalau dia gravitasi, kenapa gravitasi? Karena dia selalu arah ke bawah. Coba kita lihat peluru yang kita lemparkan atau apapun yang kita tembakkan ke atas selalu menuju ke bawah. Maka di sini percepatan berlaku adalah gravitasi. Nah, dan gravitasi itu tidak mungkin nol, ya teman-teman ya. Maka ini ya salah ya. Nah, kemudian komponen kecepatan horizontal Vx proyektil sama dengan komponen kecepatan ya awalnya. Nah, dalam gerak parabola ya tidak, ini kita harus tahu ya. Dalam gerak parabola nah, tidak ada gaya yang bekerja ya. Tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal. Nah, akibatnya apa? Kalau tidak ada gaya, akibatnya itu tidak ada ya, tidak ada tidak ada percepatan ya, tidak ada percepatan horizontalnya ya. Terus satu lagi yang harus kita ketahui, dan komponen kecepatan itu dia kecepatan horizontal ya, itu dia bernilai konstan ya, sama dengan konstan di seluruh lintasan ya. Nah, di seluruh lintasan. Kenapa? Kalau pada gerak parabola pada lintasan horizontal itu berlaku adalah gerak lurus beraturan, gitu teman-teman ya. Maka nomor 4 ini benar ya, karena ini dia berlaku GLB itu kecepatan yang konstan, artinya proyektil ya, kecepatan horizontal proyektil sama dengan komponen kecepatan horizontal awalnya. Di sepanjang horizontal kecepatannya konstan. Yang kelima, gaya gravitasi bekerja pada proyektil adalah 0. Ini salah ya, ini tidak mungkin 0. Kenapa? Buktinya benda jatuh ke bawah ya. Ini menandakan apa? Menandakan gravitasi tidak sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Nanti kan di video-video selanjutnya saya akan share sebanyak mungkin untuk membantu, karena waktu TK semakin dekat ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel saya, bantu dinaikkan subscribe-nya teman-teman, bantu tekan tombol suka juga. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga ini berkah ya teman-teman ya, bisa membantu di perjuangan TKA kali ini. Saya pamit undur diri, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.